zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Dan eh, seperti biasa ya kita harus ulangi lagi ya bahwa kelas ini akan membahas kelas ini akan membahas bagaimana cara untuk mengajarkan matematika kepada anak dan nanti bisa jadi kita aplikasikan bisa ke anak murid, anak sendiri ya atau anak orang, anak tetangga gitu terserah. Yang penting manfaatkan ilmunya supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kalau misalnya kelasnya dipecah-pecah, ada di bagian silabusnya, kalender belajarnya, itu memang kan saya memecahnya itu jadi pecahan serpihan yang kecil-kecil ya. Kayak bilangan aja tuh belajarnya tuh mesti 3 kali gitu. Pagi nanti nyampe KPK, FPB, dan lain-lain ya. Kenapa? Karena pertama durasi waktu belajar kelas ini memang saya nggak bisa panjang. Jadi kalau waktunya itu sepekan, ya qadarullah untuk saat ini bisanya menyediakan sekitar 60 menit untuk durasi belajar. Itu udah maksimal ya. Terus pembuatan materi itu juga saya upayakan sebisa mungkin, sedetail mungkin gitu. Jadi eh, kenapa kemudian proses belajarnya itu jadi nggak bisa langsung sekaligus banyak dalam satu waktu. Ya misalnya contohnya nih kita akan coba masuk ke bilangan ya. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai proses belajar di rumah. Yang ternyata proses belajar di rumah itu tidak sesimpel kita ngasih buku gitu ya, ngasih lembar kerja ke anak-anak gitu. Nih ada buku baca, nih ada buku, ada latihan soal kerjain. Ternyata nggak bisa seperti itu. Pertama, kenapa? Ya, kalau misalnya seperti itu, yang paling dikhawatirkan adalah baik anak maupun bunda sama-sama kehilangan konteks untuk apa belajar. Ya, sekedar cuma ngerjain, tapi kemudian di ujung jadi bingung, get lost gitu ya. Ini tuh anak saya udah paham apa enggak sih? Udah ngerti apa belum? Gitu. Nah, itu biasanya problem yang bisa kita jumpai saat mendampingi anak-anak, terutama yang anak homeschooling ya. Kalau di sekolah, mungkin lebih mudah karena jenjangnya itu sudah jelas. Tahapannya juga sudah jelas. Nah, biasanya yang di homeschooling itu nanti kemudian mulai muncul pertanyaan, ini anak saya beneran sudah menguasai atau belum? Oke, kita akan masuk, akhirnya kita akan mulai belajar langsung ke materinya ya. Kalau kemarin di proses belajar, hari ini di materinya. Kita masuk di sini di bilangan. Ya. Dan bagian ini ringan sekali, hanya mempelajari fungsi nama dan lambang bilangan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan belajar hari ini adalah untuk mengenalkan bilangan pada anak. Nah, ini mah biasanya dari TK ya, Kak Afni udah anakku mah udah sampai berapa tuh? Udah bisa sampai 100 ya. Kemarin menemui orang tua bilang, anakku mah udah bisa sampai 100 dari TK. Nah, tapi kemudian tujuan berikutnya adalah membangun number sense pada anak dengan memahami fungsi dan korelasinya pada keseharian. Nah, di sini baru mulai muncul pertanyaan. Apakah si 1 sampai 100-nya itu sudah terwujud dalam wujud number sense? Nanti kita akan bahas apa itu number sense ya. Baru kemudian kita akan belajar mengenalkan nama dan lambang bilangan pada anak. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh ya langsung aja di raise hand atau on mic gitu. Tapi kalau chat saya mungkin nggak baca ya karena nggak ada operatornya ya, nggak ada moderatornya di sini. Oke. Nah, coba di sini kita karena ini kelas matematikanya buat ibu, ibunya juga diajak mikir ya. Ya. Kalau misalkan saya memberikan ya meminta para bunda di sini membandingkan dua bilangan 78 di sebelah kiri dan 43. Maka pernyataan apa yang tepat mengisi titik-titik di tengah?
Yuk, siapa yang mau jawab? Lebih dari. Lebih dari atau lebih besar? Oh ya, lebih dari atau lebih besar dari. Biasanya anak-anak kita juga bisa menjawab dengan mudah ya. Kalau seperti ini. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya kasih tambahan simbol garis yang bermakna negatif, negatif 78 dibandingkan dengan negatif 43. Maka titik-titik ini akan diisi dengan Kurang dari. Lebih kecil ya. lebih kecil, kurang dari. Yang lain sama? Sepakat? Iya. Ya, oke. Nah, bagi kita ini mudah. Coba ya, teman-teman di sini boleh tanyain ya sama anak-anak yang kelas 6 SD. Jangankan 6 SD, 7 SMP. Ya, ini banyak loh yang masih problem seperti ini. Dan mereka ngotot. Kenapa lebih kecil? Ini kan angkanya lebih besar. 78 lebih besar daripada 43. Tuh, ya. Dan ini problem besar yang terakhir itu banyak beredar ya di sosmed kan mengenai anak-anak SMK ya, kalau nggak salah. Yang bahkan mereka tidak bisa menjumlahkan atau mengalihkan gitu. Ya, it happens. Kenapa? Kan dia bisa lulus sampai SMK. Masa ia nggak bisa perkalian misalnya? Ya karena bisa dipelajari 1 hari sebelum ujian. Bisa karena sebatas dihafal. Nanti begitu harus masuk informasi yang baru, yang ini ya disingkirkan lagi. Nggak penting. Ya. Jadi bisanya tuh sebatas survive pada saat itu. Tapi nggak terbangun number sense-nya. Nah, kalau ini, berapa jawabannya? 320. 320. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya Nah, 4 ditambahin sampai 80 kali. 4 dikali sampai 80 kali. 4 ditambahin sampai. Oh kan nggak mungkin langsung secepat itu. Gimana maksudnya? Bisa jawab cepat 320 tuh gimana? Ya udah hafal 8 kali 8 4. kali 4, 8 kali 32, 4 tambahin tambah 8. 32. Ah, Nolnya ditambahin 1 kalau Nolnya saya di ngajarin anak belakang begitu. 320. 320. betul ya. Jadi sebetulnya yang kita kita raba itu kita nggak lagi apa menambahkan 80 sebanyak 4 kali gitu atau 4-nya sebanyak 80 kali, tapi 8 dikali 10 dikali 4 ya. 32 dikali 10 320. Tambah 01 tuh esensinya karena dia dikali dengan 10. Seperti itu. Oke, cepat ya, ini gampang ya. Berikutnya, berapa ini jawabannya? 308. 308. 308. Gimana cara menjawabnya? 70 kali 4 ditambah 7 kali 4. 70 kali 4 ditambah 7 kali 7 kali 4. Oke, ya. 70 kali 4, 280 ditambah 28. Ada nggak yang 80 kali 4, tadi udah dijawab 320 ya, dikurang 3 kali 4. Karena 77 ini adalah 80 dikurang 3. Bisa juga ya. bisa ya. Tapi nggak kepikiran ke situ. Atau ada yang langsung ambil kertas seperti ini. Perkalian bersusun ke bawah. Iya, tadi seperti itu Iya, kan. aku gitu Kak. Ya, Tapi di kepala aja. salah. Langsung metode lama, metode lama. Jadul. Nah, ini nanti kita berharapnya anak-anak itu punya number sense tuh bisa menjawab soal-soal seperti ini tanpa tanpa harus terikat oleh satu cara. Ini kan dulu ada metode. Ya. Gimana 25 kali 2 dapatnya pakai jari doang kan kayak metode Jepang. Jadi Oh, gitu. nah, justru malah metode yang aneh-aneh kita nggak masukin di sini. Ya. Jadi number sense ini nanti dia tidak harus memilih methods, tapi dia ada di dalam bayangan kepalanya. Oh, tadi kan 80 kali 4, 320. 77 ini 80 dikurang 3. Maka tinggal 320 itu dikurang 3 kali 4, 12. Gitu ya. Atau mau 70, terus kemudian kali 4, 7 kali 4.
Eh, pernah nggak ada kejadian gini di saya waktu megang murid? Ada kejadian. Ya, ketika number sense-nya terbangun, maka dia bisa mengurai perkalian-perkalian seperti ini dengan caranya dia, pendekatannya dengan caranya. Ya, jadi nggak harus selalu mengikuti metode teknis yang diajarkan. Dia bisa dengan mudah membayangkan di kepalanya, angka ini harus diapakan, supaya bertemu dengan jawaban yang diminta dari problemnya. Kayak gitu. Nah, jadi apa sih number sense itu? Ya, apa sih problem dulu deh? Problem. Apa problem yang dihadapi sama anak-anak kita? Ya, biasanya kalau saya bilang, ini belajarnya dari bilangan. Terus kemudian ada yang merasa, aduh anak saya tuh udah perkalian, udah pembagian gitu ya. Anak saya mah bilangan sudah hafal sampai ratusan gitu. Kenapa harus belajarnya dari awal sih Kak Afni? Nah, ternyata setelah Kak Afni pegang murid di kelas, ya seperti yang kemarin ya, ketika ada satu problem diruntut, runtutannya itu bisa panjang sampai ke belakang penyebab awalnya. Pernah nggak menjumpai anak bingung saat menjumlahkan dan mengurangi? Kenapa bingung? Dia bingung harus nyimpennya yang mana? Pernah? Iya, pernah Kak. Ya, lupa cara mengalihkan dan membagi. Ini tempatinnya di mana ya? Habis ini harus geser sedikit atau ngurangin ya. Akibatnya mogok pada saat ada soal pembagian. Apakah anak tidak tahu bagaimana menyebut secara lisan atau menuliskan nama bilangan yang disebut secara lisan? Dan ini banyak terjadi ya. 1005. Langsung gak kebayang. 1005 tuh gimana? Ya. Ada yang nulis 1005. 1005. Ini 1005. Ya. 1010. 1010. Gitu. Kenapa? Bahkan yang lebih sedih lagi, ya, trauma tiap melihat angka. Dan ini tuh banyak banget kejadian ya. Jadi kemudian muridnya berkata, aku mah nggak cocok Kak belajar matematika. Dan masih SD. Ya, terus kemudian berkata, matematika mah bukan bakat aku gitu. Sedangkan matematika level SD itu necessary ya, standar minimal yang harus dikuasai. Jadi nggak ada istilah bakat gak bakat nih kalau matematika level SD gitu. Jadi ketika berkata ini mah aku nggak bakat nih, harus dibongkar dulu sebetulnya sumber problemnya di mana. Jadi nggak langsung ya udahlah Kak matematika juga nggak penting, jadi nggak apa-apa deh gitu ya. Kalau anak saya nggak bisa, jangan ya dibongkar dulu. Dan tujuannya juga bukan untuk nanti anaknya pas ujian matematika bisa apa enggak, bukan ke sana tujuan utamanya ya. Oke, kita lanjut. Apa itu number sense? Number sense ya, itu adalah kemampuan seseorang untuk bekerja dengan angka, memahami misalnya memahami kuantitas dan menggunakannya secara meaningful gitu. Jadi bilangan ini tuh tujuan penggunaannya seperti apa ya. Jadi dia bisa memahami konsep seperti membandingkan bilangan, menentukan nilainya, dan kemudian memahami bagaimana manfaat dan kegunaannya dalam berbagai konteks. Itu number sense tadi. Jadi boleh dikatakan kalau seorang anak sudah bertumbuh number sense-nya, maka ketika melihat bilangan, yang tumbuh itu adalah kemampuan secara intuitif, ya, kontekstual, dan aplikatif. Jadi intuitif. Begitu melihat 77 kali 4. Ya, intuisinya yang bekerja terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan? Atau ketika melihat perbandingan tadi, kontekstual. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Dan nanti manfaatnya ya aplikatif dalam kesehariannya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke mengenalkan bilangan ya. Ini juga bisa bermanfaat buat anak-anak yang belum sekolah atau prasekolah ya. Tapi nanti pastikan ketika di bagian menuliskan bilangan, perhatikan kesiapan anak menulis ya. Pertama, pada saat kita akan mengenalkan bilangan, kenalkan dulu namanya secara lisan.
saat anak menghitung banyak benda. Jadi ada konteksnya. Dan tidak usah buru-buru mengenalkan dengan simbol atau lambang bilangan. Lambang tuh nanti aja. Bisa kenalkan dengan jari, ya seperti kita mengajarkan anak namanya 1, 2, 3, ya. Lalu kenalkan bilangan asli 1 sampai 10 dulu. 1 sampai 10. Nanti mau nambahin urutannya sampai ratusan ribuan, ya, itu mudah. Tapi dia memahami konteks urutan 1 sampai 10. Kenapa? Kenapa bilangan asli? Karena bilangan asli itu yang paling mudah dipahami secara kontekstual. Ada berapa banyak? 1, 2, 3. Ya, kan kita menyebut banyak tuh dilihat dulu. 1, 2, 3. Ada berapa benda di meja? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kenalkan bahwa fungsi bilangan salah satunya di awal ya untuk menghitung banyak benda. Nanti juga bisa untuk melihat urutan ya atau kode akan suatu barang. Tahap belajar bilangan pertama mengenal nama bilangan secara lisan dan memahami konteksnya. Lalu mengurutkan bilangan sesuai banyak benda, mengenal lambang bilangan dan namanya, dan menentukan mana yang lebih banyak dan lebih sedikit menggunakan lambang bilangan. Jadi lambang bilangan tuh dikenalkannya nanti, ya nggak langsung di awal. Gitu, nggak usah buru-buru pakai flashcard ada simbol-simbol angka 1, 2, 3, nanti aja nggak apa-apa. Ya, secara lisan saja dulu. Misalnya, mengenalkan bilangan. Secara konteks, bilangan paling pertama dikenal anak untuk menghitung banyak benda. Ya, itu paling mudah bagi anak untuk mengenal bilangan daripada urutan ya. Adik lihat ada 2 batu. Jadi gunakan benda yang ada di rumah. Nah, ini yang masih punya balita-balita atau prasekolah ya. Boleh dicoba tiap sambil ngobrol sama anaknya. Nah, lihat ibu punya 3 buku. Di sini ada 2 boneka. Dan selain korelasikan dengan nama bilangan, boleh menggunakan jari untuk menunjukkan banyak 2. Ya. Kalau teman-teman perhatikan pada anak-anak, yang paling mudah bagi mereka untuk belajar bilangan termasuk penjumlahan, pengurangan, ya, selalu dengan jarinya. Ya, secara alami dia akan seperti itu. 2 ditambah 3 dia akan lebih mudah seperti ini. Ya, karena dia masih butuh konteks melihat langsung. Belum terbayang simbolnya 2 tambah 3 langsung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ajarkan saja menggunakan jari tangannya. Nah, ini juga kalau sudah mau menyiapkan misalnya perangkat belajar sendiri bisa menggunakan benda yang bisa dikelompokkan. Ya, ini disortir kelompokkan berdasarkan warna. Berapa banyak kancing warna merah? Suruh dia menghitung dan tunjukkan dengan jarinya. Berapa banyak kancing warna hijau? Hitung dan tunjukkan dengan jarinya. Berapa banyak kancing warna kuning? Hitung dan tunjukkan dengan jarinya. Begini aja udah bisa jadi proses belajar ya. Bunda mendampingi anak-anak di rumah. Repetisi berkali-kali hingga terbangun number sense antara jumlah dengan nama bilangan secara lisan. Jadi dia sudah dengan sendirinya ketika dia menghitung, ya, dia bisa tahu berapa banyak dalam bayangan kepalanya itu ya. Ketika dia membayangkan 5 dengan 4 tuh seperti apa terbangun di dalam pikirannya. Dan kalau mau memberi lembar kerja, maka beri lembar kerja yang dijawab secara lisan. Contohnya seperti ini. Jadi Bunda bisa membuat lembar kerja sendiri di rumah. Ya. Karena saya nggak tahu kebanyakan buku matematika itu kalau menurut saya ya terlalu cepat. Terlalu cepat. Jadi biasanya langsung mengenalkan simbol, lambang, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau misalnya Bunda mau, buatlah
lembar kerja sendiri di rumah dan ini mudah, bisa menggunakan Canva, ya, bisa menggunakan PowerPoint, kalau nggak bisa pakai Word juga bisa, atau Bunda gambar sendiri gitu ya, lingkaran, lingkaran, lingkaran gitu. Lalu diminta untuk menghitung, tapi dijawab secara lisan. Ya, berapa sih banyak monyetnya? Berapa banyak buku? Ya, variasikan antara lembar kerja digital dan non digital supaya mata anak tidak selalu terpapar dengan layar. Ya, bisa gunakan gambar, kartu-kartu, kita bikin flashcard sendiri atau benda-benda yang asli dijumpai di rumah. Lakukan repetisi sampai anak paham benar bagaimana mengaitkan antara nama bilangan tadi dengan banyaknya. Nah, ini contohnya nih. Jadi, belajar itu nggak perlu harus kayak di ruang kelas saat di rumah ya. Tapi planning tetap penting. Planning evaluasi tetap penting. Tapi proses belajarnya bisa misalnya sambil bantuin menyusun benda di meja makan. Ya, ajak anak menghitung banyak benda dalam aktivitas sehari-hari. Ya, jadi pas di meja makan, ayo Dek, ini ada berapa banyak piringnya, ada berapa banyak sendoknya, ada berapa banyak gelas cupnya. Itu contohnya. Ya, jadi itu aktivitas yang sebetulnya juga bisa membangun number sense anak. Ya, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ya, Kak, Nah, lanjut. mengurutkan bilangan. Jadi setelah apa tadi ya kita menunjukkan kepada anak ya korelasi antara banyak benda dengan nama bilangannya, maka kita sekarang melihat bilangan konteksnya dalam urutan ya. Misalnya ini pakai buah rambutan di rumah ya. Dipisahin 1, 2, 3, 4. Ya, dan seterusnya kalau mau sampai 10 boleh ya. Adik nih, ini 1 rambutan, 2 rambutan, dan pakai simbol jari boleh ya, 3 rambutan, 4 rambutan, 5 rambutan. Untuk apa? Untuk anak bisa melihat bahwa semakin bertambah si buahnya ini, maka bilangannya itu pun berurutnya semakin maju. 1, 2, 3, 4. Artinya 3 dan 4, maka 4 lebih banyak daripada 3. Urutan yang maju ya, itu menunjukkan iya semakin banyak. Tapi terlihat dalam konteksnya, misalnya dalam buah tadi ya. Jadi nggak langsung ke simbol dulu. Nah, kalau sudah seperti itu, boleh kenalkan dengan lambang bilangannya. Ya, insya Allah sudah lebih aware anaknya bahwa bilangan 1, 2, 3, 4 itu ada konteks maknanya ketika disebutkan nama bilangannya. Oke. Saya izin ke main room dulu ya. Ada pengajar di sini harus dikasih posting. Tunggu ya. Halo Zulfa, Assalamualaikum. Zulfa nggak jadi ada tukang hari ini. Mereka teh pada nggak bisa. Jadi kayaknya kemungkinan baru akhir pekan mereka pada bisanya. Lagi pada kerja, Cina. Oke, Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, oke, dilanjut lagi ya. Nah, di sini ya, ajak anak mengucapkan nama bilangan 1 sampai dengan 10, tapi sudah ada lambang bilangannya ya. Kalau memang sudah siap, jadi sudah punya kesiapan menulis, boleh sambil menuliskan ya. Jadi nama bilangan dan lambang bilangannya dituliskan. Bisa juga gunakan perangkat belajar yang menarik, misalnya ada kartu ya yang kita bentuk, yang dibentuk
huruf atau flashcard. Ini bukan huruf nih, angka ya, angka atau flashcard. Nah, buat kartunya juga bisa buat sendiri di rumah, dan bahkan kalau misalnya kita buat sambil bareng sama anak, gunting-gunting gitu ya, bareng, terus menggambarnya, menghiasnya, itu menjadi momen belajarnya mereka juga untuk melatih motorik halusnya, ya. Karena banyak kejadian nih di saya juga sama ya, murid zaman sekarang itu kesulitan dengan kegiatan yang melatih motorik halus, seperti menggunting, mewarnai yang tipis-tipis gitu ya, yang dekat supaya nggak lewat dengan garis tepi. Kenapa? Karena jarinya nggak terlatih ya. Biasanya main gadget gitu kan, terlatihnya scrolling gitu. Cuma main pijit-pijit gadget seperti itu. Makanya kalau misalnya Bunda bisa nih bareng-bareng sama anak-anak, yuk bikin kita flashcard kartu lambang bilangan. Nah, itu bisa jadi aktivitas kegiatan yang menarik bersama anak. Dan supaya nggak jadi beban antara Bunda sama anak, ya nggak usah banyak-banyak ya bilangannya ya. Sampai 100-an gitu. Ya udah 0, 1 sampai 9 gitu. Tapi nanti yang dikenalkan 10 atau 1 sampai 10 langsung. Oke. Lalu masuk ke masih mengenal nama dan lambang bilangan ya. Bisa juga dengan aktivitas sehari-hari nih. Mengucap nama bilangan. Misalnya kita melihat suatu benda, maka di benda itu yang ada tertera angkanya, ya bisa minta ke anak untuk mengucapkan. Nina, lihat deh, itu bilangan berapa sih gitu. 6. Ini bilangan berapa sih? Ya, di plat nomor kendaraan ya, biasanya. 3, 1, 4 misalnya. Nah, sampaikan konteks penggunaan bilangan pada benda tersebut. Jadi nanti sambil disampaikan konteks. Ya, saat di nomor rumah, oh itu menunjukkan urutan rumah misalnya. Ya, apakah dia sebagai petunjuk banyak benda? Apakah dia sebagai petunjuk berat? Ya, apakah dia sebagai kode atas sesuatu atau urutan? Ya, jadi bisa disampaikan konteksnya kepada anak sehingga anak terbangun pemahaman bahwa di balik simbol-simbol ini ada maknanya, ada meaningnya, gitu. Oke. Dan lembar kerjanya sama, Bunda juga bisa membuat lembar kerja sendiri. Kalau misalkan tidak ada bukunya atau worksheet tertentu ya, bisa gunakan Canva kah, gunakan PPT atau Office ya. Terserah mana, mau gambar sendiri juga boleh. Contohnya misalnya, yuk lingkari bilangan 8. Apakah anak mengenali lambang bilangan 8 seperti apa? Nah, ini seperti permainan ya. Temukan bilangan 1, 3, dan 5. Biasanya anak tuh suka ya. Cari di manakah angka 1-nya, di manakah 3-nya, di manakah 5-nya. Kayak gitu. Dan berbagai macam lembar kerja yang bisa dibangun atau dibuat. Contohnya, mencocokkan nama dan lambang bilangan. Tuliskan lambang bilangan yang disampaikan secara lisan. Jadi nanti anak yang menuliskan lambang bilangannya, Bunda menyebutkan. Ya, coba tuliskan 5. Bisa nggak dia menuliskan 5? Benar nggak arahnya ya? Kadang ada anak-anak yang arahnya masih kebalik. Gitu. Menuliskan nama bilangan. Misalnya Bunda berikan bilangannya. Ya, bilangannya misalnya 10. Bisa nggak anak menuliskan namanya dengan benar? 10. Tuliskan lambang bilangan yang menunjukkan banyak benda pada gambar. Ada berapa nih bendanya? Oh, ada 8. Ya, dan ini bisa divariasikan. Bisa lambang, bisa nama bilangan yang diminta dituliskan 8. Seperti itu. Aktivitas di rumah di sini, kalau di sini menentukan mana yang lebih banyak dan sedikit ya. Jadi tadi kita sudah mengenalkan nama dan lambang bilangan yang erat dengan konteks bilangannya ya. Jadi meaningful bilangan itu. Baru kemudian
kita menentukan mana yang lebih banyak, mana lebih sedikit. Manfaatkan aktivitas di rumah, misalnya tadi ya, menggunakan peralatan atau perlengkapan yang ada di rumah dalam aktivitas sehari-hari. Jadi anak dilibatkan tapi sambil belajar matematika juga gitu. Aduh, sorry. Ini lagi error sedikit laptopnya. Kalau error suka keklik sendiri. Oke. Jadi gunakan benda-benda konkret yang ada di rumah. Minta anak membandingkan, bisa 2 benda, 3 benda, 4 benda ya, banyak benda yang berbeda. Lalu minta anak mengurutkan dari yang paling sedikit ke paling banyak atau sebaliknya. Gunakan, ajarkan kata lebih sedikit. Jadi ajarkan merangkai kalimatnya ya. Lebih sedikit, lebih banyak, atau sama banyak. Adik, sendok dengan piring. Apakah sendok lebih sedikit atau lebih banyak daripada piring? Oh, sendok lebih sedikit daripada piring. Gelas sama banyak dengan piring. Ya, jadi menggunakan kalimat yang jelas. Jangan lebih sedikit, Bun. Ajarkan menyusun kalimatnya ya. Yang kamu maksud dengan lebih sedikit itu apa? Sendoknya. Oh, berarti sendok lebih sedikit daripada piring. Gitu. Sama, ini masih menentukan mana yang lebih banyak dan sedikit ya. Nah, kalau tadi misalnya secara lisan hanya menyebutkan lebih sedikit, lebih banyak, tahapan berikutnya mulai menggunakan lambang bilangannya. Aduh, ini laptopnya udah minta lem biru nih, tapi sayang sih, jangan. Mana yang lebih banyak, buah apel atau rambutan? Dan mengapa? Mana yang lebih sedikit, 4 atau 3 jari? Dan mengapa gitu ya? Jadi gunakan benda secara konkret juga, baru kemudian anak diminta untuk menjawab pertanyaan. Mana yang lebih banyak? Buah apel lebih banyak, Bun, daripada rambutan. Mengapa 3 lebih banyak daripada 2? Karena buah apelnya ada 3 ya. Buah apel kan ada 3, Bun. Lebih banyak daripada 2. Nah, itu fungsinya untuk tadi membangun number sense terkait konteks bilangan, terutama juga pada urutan bilangan. Ini sama ya, lembar kerjanya bisa Bunda susun, misalnya minta anak melingkari mana yang lebih banyak. Lalu kemudian minta dia menyatakan dalam lambang bilangannya. 2 lebih banyak dari 1. Oh ya, kenapa di sini saya nggak mengajarkan untuk simbol? Harusnya Kak biar ringkas gini aja. Simbol ini ya, itu berat loh bebannya buat anak. Jadi jangan disangka ringan. Kalau buat kita orang dewasa mudah mengkorelasikan simbol dengan maknanya. Buat anak-anak itu berat. Jadi gunakan saja dulu kalimat yang bagi dia tuh lebih mudah untuk dicerna. 2 lebih banyak dari 1. Ya, nanti kalau ini sudah kuat, gunakanlah simbol, itu nggak masalah. Tapi jangan langsung buru-buru langsung simbol. Ini juga lembar kerja nih, bisa sambil aktivitas di rumah ya kalau dia punya mainan. Coba Dedek, mainan kamu urutkan dari yang paling sedikit ke paling banyak. Oh, ternyata robot lebih sedikit dari Lego. Lego lebih sedikit dari kelereng. 1 itu lebih sedikit dari 3, 3 lebih sedikit dari 4. Oke. Jadi nanti Bunda bisa buat lembar kerja sendiri, aktivitas kerja sendiri. Ingat, yang paling penting itu apa? Planning. Ya. Tetap ada planningnya supaya Bunda aware apa yang mau dilakukan, bagaimana melihat progresnya. Sehingga nanti bisa evaluasinya juga jelas, ya. Oke, kita sampai di sini aja untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Wah, nggak ada?
Aman, damai, sejahtera hari ini. Ini suara saya ada kan ya, tapi ya? Ada Kak, ada. Cukup jelas, insya Allah. Ya sudah. Oke, terkait matematika secara umum ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup sesinya? Kak, kalau ini mau nanya sedikit. Untuk proses tadi pengenalan itu biasanya di anak usia berapa aja, terus kira-kira prosesnya berapa lama ya? 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan gitu diulang-ulang terus. Makasih Kak. Sama-sama. Nah, tunggu. Ini ternyata saya ngepin banyak banget tadi. Layarnya yang ngepin. Oke. Jadi prosesnya dimulai di usia berapa? Kalau tadi itu bisa prasekolahnya usia TK ya, maksudnya sekolah dasar, bukan yang prasekolah belum masuk sekolah sama sekali. Jadi bisa dimulai di TK, tapi untuk menulis tadi ya, kalau menulis lihat kesiapan anak menulis. Karena kesiapan anak menulis nanti terkait dengan kesiapan motorik halusnya. Sudah bisa atau belum? Ya, tapi kalau mau secara lisan, silakan mulai dikenalkan secara konteks dan jangan langsung buru-buru ke lambang bilangan. Ya, ini tiga buah apel, ini 4 buah anggur, boleh. Secara dengan sadar ya, kita memang ingin mengenalkan pada anak. Jadi bukan sekadar obrolan sehari-hari begitu saja. Lalu berapa lama bahwa ini akan dilakukan sampai kemudian kita move on gitu. Nah, berapa lama nanti tergantung sama kemampuan anaknya. Makanya penting di awal pada saat bikin planning, kita yang menentukan capaian itu mau seperti apa yang kita lihat, progresnya itu seperti apa. Baru kemudian kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, kalau memang belum sampai di capaian tersebut, ya nggak apa-apa. Dinikmati aja proses. Tunggu. Aduh, ini layarnya lagi mau banget hari ini. Dinikmati aja proses belajarnya ya, gitu maksudnya. Sampai kemudian sudah tercapai indikator capaian yang tadi kita planning, kita rencanakan pada anak. Kayak gitu ya? Iya, berarti kita bisa review lagi indikator-indikator pencapaiannya gitu ya. Betul. Iya. Makanya kenapa proses belajar itu di awal, karena bikin planning itu penting banget untuk kita bisa menilai progres secara objektif. Jadi nggak dengan perasaan doang nih, ya. Kalau Kira-kira, nggak dengan Hmm, kira-kira. kira-kira kalau emosi bunda lagi enak, wah anak nih kelihatannya udah tercapai bagus gitu ya, excellent. Tapi kalau perkiraan kan gitu ya, emosi bunda lagi lelah atau apa bisa jadi anak jadi kelihatan banyak kurangnya seperti itu. Iya. Oke, Oke, makasih Kak. sama-sama. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, ya sesinya saya tutup. Seperti biasa nanti akan ada recordingnya, mungkin butuh waktu ya untuk uploading dan materinya. Tapi sebelum ditutup, mumpung ada Nongki di sini. Nongki, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kapan bisa dibahas hasil asesmennya? Boleh kapan? Kapan waktunya? Sore kali ya. Oh, boleh malam juga boleh di sini. Ada kelas sampai jam Oh, ada kelas. Hari eh, ini, hari ini hari ini paling sore boleh. sore ya. Jam 4 aja kita taruh ya. Boleh diumumkan di sini? Kalau ada yang Boleh. mau. Oke, baiklah. Siap. Oke, teman-teman semua di sini ini ada Teh Nongki ya, atau saya mau manggilnya apa Nongki karena seangkatan. Ya. Ya. Jadi Nongki ini sudah menyerahkan dirinya kepada saya untuk membahas hasil asesmen talent mappingnya. Apa itu talent mapping? Talent mapping itu adalah asesmen untuk memahami pola karakter diri kita. Nah,
saya minta izin ke Nongki. Nongki boleh nggak kalau pas pembahasan ini saya share supaya kalau ada teman-teman yang tertarik, pingin tahu, bisa mengobservasi, ikut jadi observer. Ya, jadi melihat saja, terus kemudian ya mungkin kalau mau komentari boleh nggak ya Nongki? Komentarnya nanti di Boleh, belakang. santai Atau aja. kalau mau bertanya juga boleh gitu ya. Jadi saya udah minta izin. Ini untuk membantu teman-teman juga yang praktisi baru di talent mapping dan juga teman-teman yang mungkin ada rasa penasaran soal siapa sih diri saya. Gimana cara saya mengenali sisi terbaik diri saya. Seperti itu. Jadi saya undang masih di link yang sama dengan kelas belajar kita ya. Jam 4 sore ini ya. Insya Allah yang mau ikut observasi boleh gabung ke ruang kelas kita seperti biasa di breakout room-nya saya ya, Kak Afni ya. Kalau mau ikut buat lihat prosesnya aja nggak apa-apa, Kak. Iya memang Oh, diundang iya, oke. yang tenang kok nggak disuruh untuk membahas ya, nggak disuruh untuk membahas. Buat teman-teman yang lain, aduh saya kan nggak kenal apa itu TM dan segala macam. Sebetulnya undangan saya kenapa saya suka ngajak ya untuk publik gitu, karena tujuannya itu untuk memberikan informasi baru kepada teman-teman soal bagaimana cara menggali diri dan menggali potensi diri. Seperti itu. Semoga ini jadi wasilah jalan teman-teman punya informasi tambahan, setidaknya walaupun sedikit. Oh, begini toh cara saya untuk menggali siapa diri saya dan menggali potensinya. Oke, kita tutup ya. Alhamdulillah sesi hari ini dengan doa penutup majelis. Kalau ada yang mau bertanya via grup boleh, mau japri mangga gitu ya. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas Senin ini. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.